Karena dia mengaku hampir setiap hari yang dia lalui untuk memproduksi film ini adalah hari-hari yang buruk. Hai Wa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana puasanya hari ini Wa? Sehat-sehat aja kan? Jangan lupa perbanyak ibadah, lakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Walaupun memang sekarang kita semua sedang diuji oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan penyebaran virus ini. Semoga banyak juga hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah, dan yang pastinya bisa membuat kita lebih bersyukur lagi menjalani hari-hari kedepannya dengan sudah diberikannya keadaan yang sehat walafiat sampai sekarang ya Wa ya. Dan aku sangat yakin sekali buat kalian yang sudah banyak sekali menghabiskan waktu di rumah aja, pasti Netflix, YouTube itu udah jadi langganan kalian ya kan? Nonton video, nonton film. Tapi kalau misalnya pada zaman sekarang nih Wak ya, kita dengar film terkutuk, itu tuh pasti alah, lebay, gimmick, ada-ada aja, terlalu berlebihan, supaya laku, supaya penontonnya banyak, gitu kan? Pasti, nggak mungkin nggak. Tapi Wak, sebenarnya istilah film dikutuk ini sudah ada dari zaman dulu. Dan banyak juga orang yang percaya dengan kutukan film-film ini. Nah, biasanya film-film yang dianggap kutukan ini dikarenakan terjadi sesuatu hal atau peristiwa-peristiwa, baik mistis ataupun kecelakaan, baik ketika syuting atau ketika filmnya sudah dirilis. Itulah kenapa film-film ini disebut film-film terkutuk. Dan memang aku akui banyak sekali Wawak semua yang nge-DM aku minta menjelaskan satu kisah atau film yang sempet heboh nih, yang katanya film itu dikutuk, yaitu film Antrum. Nah, tapi karena riset yang aku lakukan mengenai film Antrum ini nggak begitu banyak, Wak, nanti film ini singkat, diomelin aku sama kalian. Jadi aku juga ada merangkum beberapa film-film yang katanya juga dikutuk, Wak. So, apa-apa aja filmnya? Check it out! Yang pertama duluan ini, film Antrum. Jadi Wak, film ini tuh sebenarnya sudah diproduksi sejak tahun 1970-an, di mana film ini memiliki sejarah yang cukup menyeramkan. Karena ketika penayangannya di Festival Film Budapest tahun 1988, tanpa ada penjelasan yang jelas, bioskop tempat pemutaran film itu terbakar dan menyebabkan 56 penontonnya kehilangan nyawa alias meninggal. Dan kejadian tragis tuh nggak cuma terjadi sekali aja Wak. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1993 di San Francisco, pada saat pemutaran film ini terjadi ledakan juga, yang juga penyebabnya tidak bisa dijelaskan. Sama juga Wak, memakan korban sampai 30 orang. Nah, sebenarnya apa sih kisah yang ada di dalam film Antrum ini? Mungkin di antara kalian juga udah ada yang nonton. Film ini tuh menceritakan tentang kakak beradik yang sedih gara-gara hewan peliharaannya mati. Udahnya karena keduanya nggak terima anjingnya ini meninggal, mereka berdua berusaha untuk menghidupkan kembali hewan peliharaannya ini Wak, dengan menggunakan sebuah buku misterius yang mereka temukan. Waktu ngikutin instruksi dari buku misterius itu, bukannya hidup lagi anjingnya, malah menimbulkan malapetaka untuk kedua adik-beradik itu. Karena setelah mengikuti instruksi di buku misterius tersebut, mereka berdua mengalami rentetan kejadian-kejadian aneh. Dan setelah terjadinya kejadian malang setelah pemutaran film tersebut, akhirnya pemutaran film itu sempat dihentikan Wak. Terus ditayangkan lagi nih di tahun 2018. Nah, karena memang salinan asli dari film Antrum ini susah ditemukan, itulah kenapa di tahun 2019 sutradara David Amito dan Michael Aikini kembali membuat film tersebut yang berjudul The Deadliest Film Ever Made. Dan kedua orang ini menghilangkan beberapa unsur menyeramkan yang ada di dalam film aslinya untuk mengubah stigma bahwa film itu dikutuk. Dan kemudian film hasil mereka berdua ini ditayangkan pertama kali di Jepang. Dan dari sebuah wawancara, mereka berdua mengatakan di film Antrum yang asli Wak, terdapat beberapa bagian rahasia yang hanya bisa dilihat oleh penonton tertentu. Nah, bagian rahasia inilah yang dipercaya bisa menyebabkan malapetaka siapa saja yang menontonnya. Nah, untuk bagian rahasia yang mana sih sebenarnya nggak dikasih tahu sama mereka Wak? Apa jangan-jangan sebenarnya mereka ini nggak tahu juga, buat gimmick aja? Nggak boleh Nat. Nah, terus gimana reaksi-reaksi orang Jepang di sana? Ya pastilah kan, namanya juga sudah dari awal dibilang ini film kutukan, dirilis kembali. Ada yang berani nonton? Orang Jepang mana ada takut-takutnya, ditonton lah itu ya kan. Dan memang betul Wak, tinggi antusias mereka. Tapi yang ada reaksi orang Jepang ini dianggapnya bercanda film ini Wak. Mereka juga menganggap kutukan itu hanyalah gimmick untuk menarik penonton. Jadi adalah itu di Twitter, orang Jepang ini bilang, sebenarnya film ini dirilis gara-gara virus corona udah muncul. Jadi nanti kalau ada kebetulan lah pula orang
orang yang lagi kena corona terus lagi nonton itu, terus naasnya amit-amitnya lah, aduh jangan jadiin bercanda lah, nggak jadi lah Wak, nggak mau ah. Pokoknya orang Jepang ini bilang di tweetnya, film ini tuh dirilis pada saat awal mula virus corona. Jadi sebenarnya orang-orang yang terkena virus corona yang tidak beruntung memang akan meninggal pada saat bulan perilisan film itu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya soal kutukan itu. Terus ada juga yang nge-tweet nih, aku nggak perlu nonton, aku pasti mati pada suatu saat nanti. Iya juga. Dan memang Wak, setelah ditelusuri, film Antrum yang disebut sebagai film paling mematikan yang pernah ada dan telah memakan banyak korban ini cuma gimmick Wak. Karena tidak ada informasi yang jelas terkait insiden kematian para penonton di 2 bioskop tadi. Tapi terlepas gimmick atau tidaknya Wak, beberapa review atau ulasan dari film tersebut, film Antrum mendapatkan respon positif. Jadi gitu tadi Wak ya. Menurut aku mungkin karena dia ini merebak di tahun-tahun sekarang, teknologi udah pada canggih, referensi orang juga udah pada banyak. Jadi inilah yang menguatkan kalau film Antrum ini cuma gimmick. Tapi sebenarnya Wak, ada beberapa film-film yang aku pribadi sendiri menganggap kayaknya itu bukan lebih kutukan sih, cuman kayak sial aja beberapa pemain-pemain yang sudah memerankan pemain di film-film ini. Apa-apa aja, check it out. Superman Wak, tapi film Superman yang tahun 1978. Manalah kita sangka ya kan, film superhero mengangkat tema kepahlawanan, kekeluargaan, harapan, ternyata merupakan salah satu film terkutuk Wak. Nah kenapa? Karena kutukan ini dialami para pemain film setelah perilisan film ini, dimana para pemain film ini dilanda hal-hal yang sangat menyedihkan. Diawali dari produksi film pertama, yaitu saat aktor pemeran Clark Kent, George Reeves, meninggal dunia karena bunuh diri. Terus beberapa tahun kemudian, Christopher Reeves, generasi pemeran Superman berikutnya, jatuh dari kuda dan lumpuh permanen Wak. Ada lagi nih, aktris Margot Kidder, pemeran Lois Lane, terserang penyakit bipolar. Ada lagi Wak, si Richard Pryor, pemeran Gus, mengalami cedera tulang. Dan terakhir Marlon Brando, pemeran Joel, mengalami obesitas. Dan sampai saat ini pun, kutukan ini dikenal dengan The Superman Curse. Dan konon siapapun yang berani memakai jubah Superman atau berinteraksi dengan siapapun orang yang sedang memakainya akan mendapatkan nasib tidak beruntung. 5 orang pemeran film berturut-turut mengalami kesialan atau hal menyedihkan. Kebetulan atau kutukan? Komen di bawah. Next! Yang ketiga, Poltergeist. Nah, jadi Wak, film Poltergeist ini dirilis pada tahun 1982. Film ini disutradarai oleh Tobe Hooper dan diproduseri oleh Steven Spielberg. Dan film Poltergeist ini merupakan seri Poltergeist yang paling sukses, di mana plot cerita ini berfokus kepada sebuah keluarga yang hidup di pinggiran California. Dan rumah keluarga tersebut diserbu hantu jahat yang menculik putri mereka. Dan saking suksesnya Wak, film ini menempati urutan ke-80 di pemeringkatan Bravo 100 dalam kategori momen film yang paling menakutkan. Dan Chicago Film Critics Association memasukkan film ini ke daftar 20 film yang paling menakutkan yang pernah dibuat. Dan Poltergeist juga masuk nominasi untuk 3 Academy Awards. Tapi sebenarnya yang buat film ini melegenda adalah yaitu karena munculnya kutukan. Sama juga kayak Superman Wak, kutukan ini dipercaya menyebabkan serangkaian kematian yang menimpa para pemain dan kru. Entah benar kutukan atau memang udah ajalnya, 4 pemain Poltergeist meninggal setelah film dirilis. Pemeran anak sulung yang bernama Dana Freeling ini meninggal di tahun 1982 itu pada usianya yang ke-22 tahun. Penyebab kematiannya adalah dia ini dicekik oleh mantan pacarnya, dan setelah sempat koma, Dominic pun meninggal beberapa hari kemudian. Yang kedua, Julian Beck. Pemeran pendeta Henry Kent di film Poltergeist 2 meninggal di tahun 1985 di usianya yang ke-60 tahun. Dan penyebab kematiannya dikarenakan dia ini sudah berjuang cukup lama melawan kanker perut yang terjadi saat pemotretan untuk keperluan peran di Poltergeist 2, dan akhirnya beliau meninggal sebelum film itu dirilis. Yang ketiga, Will Sampson. Pemeran Tyler di Poltergeist 2 ini meninggal dunia di tahun 1987 pada usianya yang ke-53 tahun. 6 minggu sebelum kematiannya, dia melakukan transplantasi jantung dan paru. Dan dia ini meninggal karena komplikasi yang terjadi sebelum dan sesudah operasi. Dan yang terakhir, Heather O'Rourke.
Pemeran Carol Ann dalam ketiga film Poltergeist ini meninggal di tahun 1988 ketika usianya 12 tahun. Pertamanya Heather ini dipikir cuma flu biasa, Wak. Tapi belakangan baru ketahuan. Ternyata di tubuh gadis kecil ini terjadi obstruksi usus atau kelainan usus. Jadi memang hal menyedihkan yang dialami oleh 4 pemeran di film Poltergeist ini. Inilah yang membuat orang beranggapan bahwa film Poltergeist ini dikutuk, Wak. Next! Yang keempat, The Omen. Film The Omen ini bercerita tentang anak titisan iblis yang dibesarkan oleh keluarga diplomat asal Amerika Serikat. Kalau di dalam film, semua orang yang mengetahui kalau si anak ini titisan iblis, orang tersebut bakal mengalami kematian tragis. Itu kutukan di film. Tapi sayangnya, kutukan ini juga terjadi kepada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film ini. Salah satu kematian menimpa Liz Moore, asisten dari ahli special effect yang mengalami kecelakaan mobil serius. Dan kecelakaan yang dialami oleh Liz Moore ini membuat kepalanya terputus, Wak. Dan yang buat makin menyeramkan, Wak, kejadian itu terjadi pada Jumat tanggal 13, Friday 13. Dan mirip juga dengan adegan sadis yang ada di film Omen, yang juga memperlihatkan kepala terputus, Wak. Tapi selain itu, sang sutradara yang bernama Richard Donner, yang juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya sutradara terbaik di Amerika, dan juga dia ini tidak pernah dikenal lelah saat memproduksi film. Tapi si Richard mengaku, film The Omen inilah film pertamanya yang dia anggap film terberat yang pernah dia kerjakan. Karena dia mengaku hampir setiap hari yang dia lalui untuk memproduksi film ini adalah hari-hari yang buruk. Banyak kendalanya, Wak. Pernah nih ya, hotel yang dia singgahi dibom. Terus pemeran utama dan penulis naskah The Omen tersambar petir 2 kali dalam perjalanan mereka ke lokasi syuting. Dan ada juga, Wak, pesawat yang disewa oleh kru film jatuh dan membunuh semua orang yang ada di pesawat tersebut. Dan masyarakat menganggap ini adalah sebuah keajaiban melihat film ini tetap bisa disaksikan di rumah mereka apabila mengetahui rintangan yang dialami oleh sutradara dan pemain film, bahkan kru-kru yang ada di film tersebut. Dan juga tidak ada orang yang tahu bagaimana Richard ini bisa melewati rintangan-rintangan ini. Dan yang terakhir, film The Exorcist tahun 1973. Wah, film ini, ya Allah ya Rabbi, aku tuh kayak masih merinding tuh loh kalau ngebayanginnya. Seram kali. Sumpah, kalian yang belum pernah nonton, tonton dulu, Wah, Exorcist. Rekomendasi sekali buat kalian yang suka film horor, tapi jangan nonton sendirian, Wah. Benar aku ini, sumpah. Nah, jadi memang film The Exorcist ini merupakan karya dari William Friedkin, di mana film ini menceritakan seorang gadis yang di tubuhnya dikuasai oleh banyak setan. Nah, sama, Wak, film ini juga mengandung kutukan, di mana kutukan itu dimulai saat penayangan perdana mereka, di mana gereja yang berada persis di depan teater, tempat penayangan film itu, tiba-tiba, Wak, ornamen salibnya terbalik. Dan tidak lama setelah film itu dirilis, aktor Jack Mergauren meninggal dunia karena komplikasi flu. Terus, Wak, disusul lagi nih sama aktor lainnya, yaitu Lee Ji Cobb yang juga meninggal dunia, Wak. Sementara itu, aktor Max von Sydow mengalami musibah karena saudara laki-lakinya meninggal pada saat produksi film. Selain itu, Wak, bayi kameramen di film itu juga meninggal dunia, dan seorang tukang kayu yang sedang menyiapkan properti film kehilangan jari-jarinya pada saat menggergaji kayu-kayu itu. Dan katanya juga, Wak, setidaknya ada 8 orang meninggal yang terkait dengan produksi film ini. Dan terakhir, set rumah McNeil di film ini terbakar habis di studio, Wak. Tapi anehnya, kamar karakter utama, yaitu Regent, tidak tersentuh api sama sekali. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa film-film yang dianggap memiliki kutukan. Gimana menurut kalian? Apakah sebenarnya hal-hal yang dialami oleh pemain film, para penonton, kru yang ada di film ini hanya kebetulan aja? Atau memang ini adalah gimmick yang dilakukan sutradara atau produser untuk menarik para penonton? Bisa banget komen di bawah, Wak. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!